Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dibacok pencuri. Warga Papua Nugini ditangkap karena menyelundupkan kakao. Ribuan liter minuman keras bermerek dan oplosan dimusnahkan di Mimika. Seorang tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Senin kemarin hampir saja menjadi korban pemerkosaan. Hardi saat itu bertugas pada dini hari di ruang penyakit dalam. Pelaku masuk dengan membawa senjata tajam, lalu mengancam hendak memperkosa korban. Namun korban tidak gentar, bahkan nekat melawan, sehingga pelaku marah lalu membacoknya. Kepala Seksi Perawatan RSUD Merauke Hermia Gebse mengatakan pelaku masuk dengan merusak pintu. Diduga pelaku berniat mencuri, namun ketika melihat suster sendirian, pelaku berubah pikiran. Setelah mabuk ya, nggak mabuk amat gitu. Dia masuknya dari mana, Sus? Dia kayaknya dari pintu bawah, bagian bawah. Ke bawah ya? Iya. Memang tidak terkunci di situ? Terkunci, tidak digembok, cuma dia diikat pakai hasa karena kuncinya gitu. rusak, jadi dia bisa potong. Berarti dilepas sendiri ya? Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan pihaknya masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Ya, kita lakukan sudah di jalan dan kita sudah ada sedikit titik terang, tapi kita belum puas atas itu. Kita akan turun lagi dengan cara kita. Makanya kita akan sampaikan kepada warga, serahkan dia. Atau jangan sampai kita cari dan kemudian kita temukan sendiri. Ya mungkin kalau dia punya kaki lubang-lubang ditembak ini ya jangan marah. Karena itu cara paling satu-satunya yang paling ampuh. Penjahat ya kita kasih juga kejahatan. Pak Kapolres, dengan kasus ini mungkin ada sedikit peningkatan patroli kawasan rumah sakit, Pak Kita Kapolres? patroli juga. Cuma di situ kan ada satpam. Kita mau masuk ke dalam kan tidak boleh sembarangan. Nah satpamnya kemana? CCTV-nya juga bagaimana? Selama ini seperti apa gitu loh. Intinya bahwa Saya udah lapor di Bupati tentang CCTV di beberapa objek vital yang ada di wilayah sini dipasang, termasuk stadion olahraga, ya kan, atau gor, pasang. Jangan sampai kejadian apa-apa di situ, musibah apa-apa di situ, terakhir yang disalahkan pihak kepolisian. Gak mungkin saya mau pasang sampai di semua nanti dibilang Kapolri ini punya anak buah satu di sini nih. Berlebihan, nanti salah lagi. artinya bahwa kepolisian melihat sistem keamanan di rumah sakit ini tidak optimal, Pak ya? Bukan tidak optimal aja, tidak didengar sama Pemda. Siap. Pasang sistem pengamanan, pasang CCTV itu sistem pengamanan, itu namanya war management, pengamanan. Nah ini harus mereka sepakati. Bupati bisa lihat di jalan, bisa lihat di mana-mana di HP-nya, oh ini tidak aman, Kapolres. Nggak perlu ada pemalangan di mana-mana, beliau bisa lihat di CCTV. Teknologi gitu loh. Jangan khawatir. Polisi akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Merauke yang sudah sering disantroni maling. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satuan Patroli Laut Lantamal 10 Jayapura menangkap 5 orang yang terlibat penyelundupan hewan serta tanaman dari Papua Nugini. 2 dari 5 pelaku diketahui warga negara asing. Kelima orang ini ditangkap petugas ketika melintasi batas perairan RI Papua Nugini dengan speedboat. Dari tangan pelaku petugas menemukan 3 karung biji kakao kering serta 1 ekor burung rangkong. Seluruh pelaku kini ditahan di Ditpolairut Polda Papua, sedangkan 2 warga negara asing langsung diserahkan ke kantor imigrasi Jayapura. Kita bergerak ke arah utara perairan Jayapura, kemudian jam 02.30 atau setengah 3 dini hari,
tim reaksi cepat mendengar suara yang mencurigakan, suara dari mesin speedboat. Kemudian tim reaksi cepat Lantamal 10 melaksanakan pengejaran. Kemudian speedboat tersebut berhasil dihentikan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, di atas speedboat tersebut terdapat 5 orang ABK, di mana dari 5 orang tersebut 3 orang merupakan warga negara Indonesia, kemudian 2 orang warga negara PNG, di mana semuanya tidak memiliki dokumen yang sah untuk melintasi batas negara. Kemudian di atas speedboat itu juga terdapat komoditi coklat, ya, 3 karung coklat. Kemudian mereka juga membawa beberapa bungkus obat-obatan dan juga 1 ekor burung yang di Papua ini dikenal sebagai burung rangkong. Ya. Selanjutnya, setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penangkapan, speedboat tersebut kita tarik ke darat. Kemudian kita laksanakan pemeriksaan lebih menyeluruh. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Keimigrasian serta karantina hewan. Penyelundupan biji kakao serta burung rangkong sudah sering terjadi karena keduanya merupakan komoditas bernilai tinggi. 1 karung biji kakao bisa dihargai hingga jutaan rupiah, sementara burung rangkong merupakan satwa endemik Papua yang dilindungi. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. 2 pemuda di Merauke ditabrak minibus saat melarikan motor dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Biras, Merauke pada Minggu lalu. Kedua korban diduga mabuk dan memacu sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi. Tiba-tiba muncul minibus dan menabrak lalu melindas kedua pemuda tersebut. Salah satu korban meninggal dunia di lokasi, sementara rekannya masih dirawat di rumah sakit. Usai menabrak, pengemudi minibus melarikan diri dan saat ini sedang diburu polisi. Dini hari sekitar jam 3 telah terjadi kecelakaan antara roda 2 dengan roda 4 yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia di tempat. Itu progres seperti apa, Bu Kasat? Saat ini masih dalam proses lidik sidik dan pendalaman karena memang kita masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi bahwa untuk kronologis itu masih pendalaman. Tetapi untuk informasi awal, korban ini beserta temannya menggunakan sepeda motor terus bersenggolan dan jatuh, sehingga korban ini jatuh tergeletak di jalan. Tetapi karena dalam kondisi mabuk, tidak sempat minggir, terus ditabrak, jadi tabrakan dengan dihilas oleh roda 4 sehingga menyebabkan meninggal dunia. Tetapi untuk pendalamannya masih kita dalami kembali, apakah korban ini sudah meninggal sebelum tertabrak mobil ataukah masih dalam kondisi hidup. Akibatkan oleh pengaruh minuman keras, karena berdasarkan temuan di TKP bahwa korban juga dalam keadaan mabuk dan juga yang menabrak menggunakan roda 4 ini semuanya dalam keadaan mabuk. Untuk driver Rembang 4-nya sudah kita ketahui, sudah kantongi namanya, dan saat ini kita terbitkan DPO karena yang bersangkutan saat ini melarikan diri. Kecelakaan lalu lintas di Merauke kerap terjadi dipicu minuman keras. Tidak sedikit nyawa yang melayang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Buntut kaburnya seorang narapidana, Lapas Kelas 2B Merauke saat ini memperketat pengawalan terhadap seluruh narapidana. Kalapas Kelas 2B Merauke Lukas Franz menginstruksikan seluruh petugas lapas untuk memperketat setiap narapidana yang hendak keluar dari lapas dengan alasan apapun. Ia juga meminta petugas memborgol setiap narapidana agar tidak melarikan diri. Kebijakan tersebut menurut Kalapas tidak akan mengurangi hak-hak dari narapidana. Memang kendala kami ini inilah karena kami tidak punya tenaga kesehatan. Nah, ini menjadi titik lemah kami. Ya, namanya warga binaan, kalau dia mengeluh sakit, mau tidak mau kami harus membawa ke sana. Nah, kami tidak tahu niatnya memang dia sakit betul atau memang sakit-sakitan
Nah, dikala petugas tidak sigap, nah inilah kejadian. Oleh sebab itu saya sudah memerintahkan untuk ke depan bagi warga binaan yang hukuman tinggi itu tetap diborgol. Tidak lagi alasan apapun juga tetap diborgol sampai dia kembali lagi baru kita bukakan kembali borgol. Itu untuk sipasinya dulu. Mungkin itu dulu. Lapas kelas 2B juga akan menambah petugas sehingga pengawasan berjalan efektif. Pekan lalu seorang narapidana kasus pembunuhan di lapas ini melarikan diri saat diantar berobat ke puskesmas. Napi tersebut sempat melarikan diri ke Papua New Guinea, namun sudah ditangkap kembali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ribuan botol minuman keras bermerek dan miras produk lokal jenis Sopi Senin kemarin dimusnahkan di halaman Mapolres Mimika. Minuman keras ini merupakan hasil sitaan selama razia yang dilakukan di 8 lokasi. Untuk minuman keras bermerek disita di bandara, rencananya hendak dibawa ke Kabupaten Pegunungan. Sementara untuk miras lokal jenis Sopi atau Balo sebagian besar disita dari penumpang kapal yang turun di Pelabuhan Pomako. Selama bulan Desember ini, Polres Mimika memperketat pintu masuk Bandar Udara dan Pelabuhan Timika untuk mencegah membanjirnya minuman keras yang masuk dari luar. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sebuah video yang memperlihatkan perut seorang wanita dengan potongan kain kasa yang tertinggal di perutnya pasca melahirkan secara sesar menjadi ramai dan viral di media sosial. Dalam video, wanita tersebut baru saja melahirkan secara sesar, namun entah kenapa di perutnya terdapat potongan kain kasa yang diduga secara tidak sengaja tertinggal saat menjalani operasi. Klarifikasi akhirnya disampaikan Rumah Sakit Mitra Masyarakat yang menangani kasus tersebut. Rumah sakit membenarkan ada kain kasa yang tertinggal di perut pasien. Direktur RSMM Joni Tandisau menjelaskan pasien wanita tersebut melahirkan anak ke-7 pada 26 Agustus. Namun setelah itu pasien tidak melakukan kontrol ke rumah sakit selama kurang lebih 1 bulan. Pihak rumah sakit membenarkan pasien meninggal akibat kain kasa yang tertinggal di perut. Ada kasa keluar dari bekas operasi. Ada kasa keluar dari bekas operasi dan masuk di gawat darurat pada tanggal 20 November jam 21 jam 9 malam. Dilakukan pemeriksaan pada saat itu, ada dicoba untuk mengeluarkan dokternya dan perawat itu untuk mengeluarkan tapi memang tidak berhasil. Saya kira Bapak Ibu juga sudah lihat, ya kita tidak tutup-tutupi, sudah ada di video dan lain-lain. Tidak berhasil dikeluarkan dan diputuskan untuk dilakukan tindakan operasi selanjutnya untuk mengeluarkan di tanggal 22. Di tanggal 22 dilakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan barang yang ada tertinggal di dalam. Artinya barang yang tertinggal di dalam dan itu adalah penyebab ibu habis operasi yang pertama itu ada sakit perut, terus masuk kembali. Yang kedua kali tambah sakit perutnya dianjurkan untuk operasi tapi ibu menolak dan pulang. Saat ini kepolisian tengah menangani kasus dugaan malpraktik di rumah sakit tersebut. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Guru dan anggota OSIS SMP Negeri 2 Merauke Senin kemarin menggelar razia seluruh siswa sekolah ini. Setiap tas milik siswa diperiksa satu persatu apakah terdapat senjata tajam atau benda berbahaya. Razia ini dilakukan untuk mengantisipasi tawuran antar pelajar yang kerap menelan korban. Diperiksa siswa SMP 2 ini? Baik ini secara berkala, spontanitas juga dari OSIS, kegiatan OSIS itu seperti HP, karena ini kan masa selesai ulangan. Iya. Nah, sehingga ada pemeriksaan tertentu dari OSIS
termasuk HP. Kemudian ada barang-barang lain karena ada banyak kejadian siswa berkelahi, mungkin senjata tajam dan lain sebagainya. Terutama HP. HP ya. Karena HP itu biasanya memicu anak-anak juga berbuat yang negatif. Ini kegiatannya setiap hari Senin saja atau setiap hari? Biasa dilakukan mungkin setiap bulan. Oh, setiap bulan ya. Setiap bulan, tapi dihimbau dulu bahwa akan ada pemerintahnya seperti itu. Jadi yang periksa semua anggota OSIS ya? Ya, itu anggota OSIS yang dikoordinir oleh Pembina OSIS. Saat ini tawuran antar pelajar kerap terjadi di Merauke. Banyak siswa yang ternyata membawa senjata tajam seperti parang. Razia ini dinilai cukup efektif untuk menekan korban yang jatuh di kalangan siswa akibat tawuran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga Kampung Moso di distrik Moratami berbondong-bondong mendatangi kantor kampung untuk mendapatkan pengobatan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Senin kemarin. Mereka sangat senang karena berkesempatan berobat tanpa dipungut biaya alias gratis. Bagi warga kampung ini berobat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Baik tua dan muda hingga anak-anak tentu tidak mau melewatkan kesempatan ini. Tidak hanya pengobatan massal, warga Moso juga menerima vaksin COVID-19 sambil membawa pulang paket sembako gratis. Albert Numbufoa, salah satu warga Moso, mengaku senang dengan kegiatan sosial ini karena selama ini di Papua New Guinea dia belum pernah mendapat pengobatan massal sekaligus vaksinasi. Ini bagus, baik. Iya ya. Bapak senang ya? Ya, saya senang. Di sini dulu saya tinggal di Bengke. Ya. Pemerintah Bengke tidak jamin baik. Saya datang di sini tinggal sudah 3 tahun. Saya masih urus KTP, kartu berapa, tapi masih belum. Apa anak sudah sekolah, SD kelas 3. Di sini? Ya. Saya senang sekali. Negara Indonesia lebih baik dari PNJ. Dari PNJ ya? Jadi saya cinta sama warga negara Indonesia. Terima kasih. Ya, senang. Senang ya? Ya, senang. Terima kasih banyak. Ya. Perasaannya bagaimana? Senang ya? Senang. Senang ya? Iya. Ya, mungkin ada. Terima kasih untuk. Yo, bahagia, senang. Pernah dapat ini sebelumnya? Pernah dapat sembako. Sembako. Terima kasih. Ya. Anak-anak di kampung juga mendapatkan bingkisan Natal berupa tas serta topi Santa dan bando Natal. Mereka bergembira karena selama di Kampung Moso, mereka jarang mendapatkan bingkisan Natal. Dapat bingkisan senang? Iya, senang. Natal dalam arti berbagi kasih dengan saudara-saudara di Moso sini. Ya, artinya kita semua melihat kebahagiaan ya yang luar biasa ya dari masyarakat ini, anak-anak juga mama-mama dan lain sebagainya. Memang ya saya lihat ada kurang sosialisasi dengan masyarakat di sini karena mereka di batas sini. Ini campuran daripada masyarakat dari PNJ dan juga masyarakat lokal di sini. Jadi bahasanya itu kita sedikit agak sulit untuk bisa mengerti ya cara berbahasa mereka begitu. Mudah-mudahan dengan apa yang dilaksanakan oleh kami dari BNPB dan jajaran PLBN di sini memberikan tanda baik bahwa kami ada, negara ada, kami dari kelembagaan ini ada, bersatu padu dengan semua tokoh masyarakat di sini bisa memberikan sedikit tanda kebahagiaan kepada masyarakat yang ada di sini. Kampung Moso berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Sebagian besar warga di kampung ini memiliki ikatan kuat dengan warga di Papua New Guinea karena perkawinan campur. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Untuk menyambut Natal dan Tahun Baru serta menjalin tali persaudaraan, Asosiasi Pesepak Bola Kabupaten Mimika menggelar kompetisi sepak bola Natal yang diikuti sejumlah sekolah dasar di Mimika. Kompetisi digelar di Stadion Wania Minggu lalu. Pertandingan sepak bola bisa menjadi contoh bagi warga agar tetap menjalin tali persaudaraan dan hidup rukun dan damai.
Panitia meminta seluruh peserta dan penonton menerapkan protokol kesehatan. Induk organisasi membawai askap mimika berkaitan dengan Christmas soccer kompetisi. Pada prinsipnya kami sangat mendukung karena ini adalah merupakan kompetisi untuk pembinaan usia kelompok usia, sehingga diharapkan kegiatan askap dalam kelompok umur ini bisa berkelanjutan. Jadi untuk tahun-tahun yang akan datang, sehingga ini memberikan pengalaman yang baik kepada para pemain di usia dini supaya lebih mapan dan matang maju ke depan untuk sepak bola Mimika. Kegiatan ini sekaligus mencari potensi anak usia dini agar dapat dibina untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Dari Mimika Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pembatalan penerapan PPKM level 3 menjelang Natal dan Tahun Baru oleh pemerintah pusat sejauh ini tidak mempengaruhi metode pembelajaran di sekolah-sekolah di Merauke. Kepala SMP Negeri Buti Merauke Paskalis Tetol mengatakan meski PPKM dibatalkan, sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat belajar. Untuk PPKM level 3 yang kemudian ditiadakan, SMP Buti tetap berjalan dengan proses pembelajaran, tapi tetap sungguh-sungguh memperhatikan protap COVID-19. Jadi kami sekarang semua murid kami datangkan ke sekolah karena ruangan kami sudah bisa kami pakai. Tetap kami lakukan proses pembelajaran seperti biasa. Anak-anak sudah sangat rindu, tetapi protap COVID itu kami perhatikan sungguh-sungguh. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk soal libur seperti apa, Pak Guru? Untuk liburan kami mengikuti petunjuk dari dinas. Untuk sementara ancang-ancangnya tanggal 22 kami akan meliburkan seluruh guru dan siswa dan kembali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Libur itu sudah masuk dalam kalender sekolah pendidikan atau gimana, Pak Guru? Ya, itu sudah ada di dalam kalender sekolah. Ada kalender pendidikan yang dikeluarkan pemerintah, kemudian sekolah membuat juga kalender sekolah sesuai dengan kondisi sekolah. Dan tanggal 22 itu adalah tanggal di mana kami libur. Jadi sampai sekarang kami akan ada pembinaan rohani setelah ujian selesai. Sekarang kami masuk kepada pembinaan rohani untuk setiap agama. Jadi dalam rangka menyambut Natal, tapi juga Tahun Baru, dan kemudian pelajaran baru kami buat dalam bentuk pembinaan rohani. Artinya oleh pemerintah pusat melakukan pembatalan PPKM level 3 ini berarti tidak berpengaruh, Pak, ya, dengan pendidikan SMP ini? Ya, karena konteks kita sedikit berbeda, maka protap COVID kami jaga dengan baik, jadi siswa yang masuk ke sekolah harus melewati sebuah proses COVID. Kalau itu tidak digunakan, maka tentu kami larang untuk masuk ke sekolah. Pemerintah pusat akhirnya membatalkan penerapan PPKM level 3 di seluruh daerah di Indonesia. Namun pemerintah akan tetap menerapkan pembatasan di setiap daerah sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.